Bab 1036, makhluk-makhluk ganas mengelilingi Chen Chang'an. Hati-hatilah, nak. Para roh kudus yang hadir semua tercengang ketika mereka melihat ular piton raksasa emas ini tiba-tiba muncul dari belakang Ning Bingxian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar memanggil ular piton emas ini. Setelah dia memanggil ular piton emas ini, aura di tubuhnya juga meningkat pesat, dan tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Apakah masih bisa seperti ini? Petik 2. Para roh kudus yang hadir ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tampak terkejut. Dan Ning Bingxian, diam-diam merasakan napas ular piton raksasa emas ini. Dapat dirasakan bahwa tampaknya ada hubungan tambahan antara dia dan ular piton emas ini. Kemudian, Ning Bingxian memikirkannya. Ular piton raksasa emas itu meraung dan berjalan menuju Chen Chang'an. Tuan, hati-hati. Ning Bingxian tersenyum. Ekspresi Chen Chang'an acuh tak acuh, masih tenang. Dia hanya mengangkat tangannya sedikit. Segera, di antara langit dan bumi, sebuah tangan raksasa muncul. Tangan raksasa ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan yang busuk, dan dalam sekejap, ia menekan ular piton raksasa emas itu. Baginya, semua ini tampak mudah. Untuk semua ini, Ning Bingxian tidak terkejut. Bagaimanapun, di matanya, Xiang Gong sangat kuat. Bahkan jika dia sekarang memiliki kekuatan magis untuk memanggil ular piton emas. Baginya, itu masih bukan lawan Chen Chang'an. Di bawah tekanan Chen Chang'an, ular piton emas itu mengeluarkan raungan keras, meraung seperti guntur, berjuang keras. Namun tidak ada tanda-tanda melepaskan diri dari tekanan Chen Chang'an. Itu juga membuat semua orang melihat kekuatan Chen Chang'an sekali lagi. Xiang Gong hebat, Ning Bingxian tersenyum. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia langsung mengambil ular piton emas itu kembali. Jalan Chen Chang'an. Sepertinya ular piton raksasa emas ini adalah teknik magis yang kamu makan. Dari buah ilahi ciptaan itu. Yah, seperti ini. Ular piton raksasa emas ini memiliki kekuatan tempur tahap awal Roh Kudus. Selama ular piton raksasa emas ini dipanggil, itu setara dengan memiliki rekan setim tahap awal Roh Kudus di sini. Berbicara tentang itu, Ning Bingxian menghela nafas. Aku tidak menyangka pohon keberuntungan ilahi ini memiliki efek yang luar biasa. Dan para dewa suci yang hadir, setelah mendengar kata-kata Ning Bingxian, semua mengalihkan pandangan mereka ke pohon keberuntungan, dan mata mereka penuh dengan panas yang membakar dan antisipasi. Akan sangat bagus jika mereka bisa mendapatkan buah dewa keberuntungan. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga melihat pohon penciptaan. Mata Amiao jatuh pada Ziyue yang sedang tidur di bawah pohon dewa keberuntungan. Katanya, Tuan muda, bagaimana Anda mengatakan Ziyue bisa berada di bawah pohon dewa keberuntungan? Lalu, Amiao sepertinya memikirkan sesuatu dan terkejut. Mungkinkah Ziyue mendapatkan semacam kesempatan untuk mewarisinya? Chen Chang'an menatap Ziyue, matanya dalam, seperti lautan yang tak berujung, membuat orang tidak mungkin melihatnya. Tentu saja, meskipun dia tidak terkalahkan, namun, dia tidak tahu seperti apa situasi Ziyue saat ini. Katanya, apakah Ziyue seorang peramal atau apa? Ketika Anda bertanya padanya, Anda akan tahu semua ini. Namun, saya rasa tidak sesederhana itu. Selesai, Chen Chang'an melangkah ke arah Ziyue. Namun, tepat saat Chen Chang'an mendekati pohon dewa ciptaan, seketika, dari pohon dewa keberuntungan ini, cabang-cabang dan daun-daun bergetar hebat pada saat ini. Perasaan ini terlalu kuat, dan bahkan membuat orang merasa seperti berguncang bumi. Itu membuat orang merasa bahwa malapetaka sudah dekat, malapetaka akan datang.
Saya melihat cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, terang dan luas. Di pohon keberuntungan, ada buah ilahi keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dewa-dewa keberuntungan itu hendak jatuh, mereka tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, semuanya berubah. Berubah menjadi berbagai monster kuno. Ada elang ungu besar, burung rok emas besar, harimau raksasa, berhala, dan bahkan rumput peri legendaris, dan seterusnya. Ketika monster kuno ini lahir, di dunia ini, hampir dalam sekejap, dipenuhi dengan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap napas sebanding dengan pembangkit tenaga Roh Kudus. Ketika aura menakutkan itu berkumpul bersama, mereka berubah menjadi semburan air, berderap di antara langit dan bumi, menunjukkan semacam kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang menghancurkan langit dan bumi. Biarkan semua roh suci yang hadir merasa takut. Ini, pemandangan ini terlalu menakutkan. Amiao membelalakkan matanya dan melihat pemandangan ini dengan wajah pucat. 1, 2, 3, 4, 5, ya ampun, mengapa ada begitu banyak makhluk pembunuh sehingga aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya sekaligus. Tuan muda benar-benar dikelilingi oleh monster-monster ini, meong. Ning Bingxian juga menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, tetapi untungnya itu bukan yang terjadi padanya. Jika tidak, dalam menghadapi situasi seperti itu, Ning Bingxian tidak mungkin memiliki kehidupan sama sekali. Bahkan sekarang aku khawatir dia sudah mati. Semua ini mengerikan. Ini luar biasa. Adapun Roh Kudus lainnya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Makhluk-makhluk jahat ini berevolusi dari buah dewa keberuntungan. Rasanya seperti berada di neraka. Dan semua ini, kecuali Chen Chang'an. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan roh-roh suci yang hadir ini. Tidak, bahkan roh-roh suci yang hadir ini, termasuk Amiao dan Ning Bingxian. Mereka bersatu dan menghadapi kelompok binatang buas pembunuh ini, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertarung. Terlalu menakutkan. Yang mulia, berhati-hatilah. Roh Kudus tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Bab 1037, Ya Tuhan, Rajanya kuat sekali. Yang ini melihat ke atas, berdesakan rapat. Dapat dikatakan bahwa ada ratusan binatang buas ini yang hadir. Setiap makhluk pembunuh tidak lebih lemah dari Roh Kudus yang hadir. Dengan cara ini, itu setara dengan ada ratusan Roh Kudus dalam permainan ini. Hanya Chen Chang'an sendiri yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Ho ho ho, makhluk-makhluk ganas ini membuat berbagai raungan. Seperti ledakan guntur, itu mengguncang bumi dan memekakkan telinga. Periostem kedua telinga tampaknya hancur oleh Roh Kudus yang hadir. Adapun makhluk-makhluk jahat yang berevolusi dari buah dewa keberuntungan, mereka semua menatap Chen Chang'an dengan dingin, menatap mereka dengan niat membunuh yang dingin. Jelas, makhluk-makhluk jahat ini, mereka semua ada di sini untuk menghentikan Chen Chang'an, dan mereka tidak ingin Chen Chang'an mendekati Ziyue. Tetapi dikelilingi oleh makhluk-makhluk jahat ini, Chen Chang'an tampak sangat normal. Anda tidak dapat melihat emosi apapun dalam dirinya dari ekspresinya. Saya tidak dapat melihatnya memiliki kekhawatiran ketika menghadapi makhluk-makhluk pembunuh ini. Beberapa, hanya tenang dan tenang. Jelas, dari awal hingga akhir, Chen Chang'an tidak menganggap makhluk-makhluk jahat ini sebagai musuhnya. Dengan kekuatannya, menghadapi binatang-binatang ini hanya masalah mengangkat tangan dan kaki. Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong, matanya menyapu binatang-binatang pembunuh ini. Kemudian, sebuah pedang mengembun di tangannya. Pedang ini sepenuhnya berevolusi dari kekuatan yang tak terkalahkan. Di dalamnya, ada kekuatan ilahi yang absolut. Suara bernada tinggi yang tajam.
Saya melihat Dapeng bersayap emas meraung, cakarnya yang tajam, seolah-olah menutupi langit, langsung merobek langit dan meraih ke arah Chen Chang'an. Jika cakar ini jatuh pada tubuh Chen Chang'an, bahkan cukup untuk menghancurkan tubuh Chen Chang'an. Semua ini membuat orang terlihat mengerikan. Tetapi, Chen Chang'an hanya mengayunkan pedang sesuka hati. Roh-roh suci yang hadir melihat pedang Chen Chang'an berayun keluar. Cahaya pedang yang menyilaukan terputus. Cahaya pedang ini, bahkan lebih kuat, mengandung kekuatan ilahi, membelah dunia dalam sekejap, dan menghancurkan Dapeng bersayap emas. Dan Dapeng bersayap emas itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, Dapeng bersayap emas ini dipenggal. Kemudian berubah menjadi buah keberuntungan ilahi dalam bentuk Dapeng bersayap emas. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya. Buah keberuntungan ilahi ini jatuh ke tangan Chen Chang'an. Chen Chang'an meliriknya, lalu menggigitnya. Rasanya tidak buruk. Segera setelah itu, Chen Chang'an merasakan kekuatan yang muncul di dalam tubuhnya. Terdengar samar-samar suara gemuruh Dapeng bersayap emas di langit. Namun saat ini, dari tubuh Chen Chang'an, kekuatan domain tak terkalahkan muncul. Hampir dalam sekejap, kekuatan milik Dapeng bersayap emas itu musnah. Chen Chang'an terdiam. Tampaknya kekuatan tak terkalahkannya sangat tahan terhadap kekuatan lain yang lahir di dalam tubuhnya, dan langsung terhapus dari tubuhnya. Tentu saja, dan memang begitu. Chen Chang'an sudah memiliki domain tak terkalahkan, dan dia sama sekali tidak perlu peduli dengan kekuatan ini. Namun, rasa buah dewa ini tidak buruk, manis dan lesat. Jika roh suci yang hadir tahu bahwa Chen Chang'an tidak berguna sama sekali setelah memakan buah dewa penciptaan, mereka akan merasa kasihan. Ini benar-benar keterlaluan. Saat ini, saat Chen Chang'an memakan buah dewa keberuntungan, binatang buas lainnya juga menyerang Chen Chang'an. Dalam sekejap, makhluk-makhluk ganas ini menyerbu ke arah Chen Chang'an, meledak dengan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah ingin mencabik-cabik Chen Chang'an. Dan Chen Chang'an, dia berjalan di bawah pohon keberuntungan, Seo. Seolah berjalan di halaman yang santai, mengayunkan pedang tak terkalahkan di tangannya sesuka hati. Namun, setiap pedang yang ditebas disertai dengan kematian tragis dari sepotong besar binatang buas. Kemudian berubah menjadi sepotong besar buah dewa dalam bentuk makhluk yang ganas. Melihat roh-roh suci itu mengawasi, mereka tercengang satu persatu. Ya Tuhan, Raja benar-benar kuat. Ya, makhluk-makhluk jahat ini yang berevolusi dari buah dewa keberuntungan jelas sangat kuat. Bagaimana mereka bisa berada di tangan Raja, seperti kubis Cina, satu pedang pada satu waktu. Seru Roh Kudus. Melihat mata Chen Chang'an, dia bahkan lebih dipuja. Selain memuja, mata para dewa suci ini juga penuh dengan kekaguman pada Chen Chang'an. Ada orang kuat seperti Raja, tetapi itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada mengikuti Raja Nanli. Selama Anda mengikuti Raja, galaksi Nanli pasti akan dapat tumbuh lebih besar dan lebih kuat, dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Langit berbintang yang bersatu sama sekali tidak mungkin. Terutama dengan begitu banyak buah dewa keberuntungan, jika Raja dalam suasana hati yang baik dan memberikan masing-masing satu dengan santai, maka kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Perasaan ini sama sekali tidak terlalu keren. Raja itu mendominasi. Raja, biarkan aku menjilatmu. Chen Chang'an mengenakan jubah putih, dan dia berjalan di bawah pohon dewa keberuntungan. Seluruh orang itu seperti peri pedang yang tiada taraf yang lahir, dengan keanggunan yang tiada taraf dan kecantikan yang tak tertandingi. Segera, semua makhluk jahat yang berevolusi oleh buah dewa keberuntungan semuanya ditebas oleh pedangnya. Setelah membunuh semua binatang buas ini,
Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikannya. Buah dewa keberuntungan ini dalam bentuk berbagai makhluk ganas terbang ke dewa-dewa suci itu. Lihatlah kekuatan magis mana yang kamu suka, dan bagilah semuanya. Chen Chang'an tidak peduli dengan buah dewa keberuntungan ini. Kepada roh-roh suci ini. Dan ketika roh-roh suci ini mendengar kata-kata Chen Chang'an, seolah-olah mereka telah mendengar suara surga. Satu persatu, mereka sangat gembira. Terima kasih Raja, terima kasih Raja atas hadiahnya. Terima kasih Raja, Raja tak tertandingi di dunia. Yang mulia abadi. Tunggu, aku harus bersumpah setia kepada Raja, dan aku bersedia menjadi lembu dan kuda untuk Raja. Petik 2. Petik 2. Roh-roh suci ini berbicara dengan penuh semangat satu persatu. Bab 1038, waduh, putranya dibungkus dengan zonzi besar. Segera, para roh kudus yang hadir, hampir semuanya, mendapatkan buah dewa keberuntungan. Melihat mata Chen Chang'an, dia menjadi lebih kagum, lebih hormat, dan lebih disembah. Hampir menganggap Chen Chang'an sebagai dewa. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana cara membalasnya. Terima kasih Chen Chang'an. Dan Chen Chang'an tidak peduli dengan buah-buah dewa ini. Bagaimanapun, buah dewa ciptaan ini sama sekali tidak berguna baginya. Dalam hal ini, lebih baik memberi hadiah kepada bawahan ini. Setelah mendapatkan buah dewa keberuntungan yang dianugerahkan olehnya, biarkan para dewa suci ini berterima kasih padanya. Secara alami, dia akan lebih setia kepadanya. Segera, dengan Chen Chang'an memberi hadiah pada kumpulan buah dewa keberuntungan ini, seluruh pohon keberuntungan tampaknya menjadi gelisah. Dari batangnya, kabut darah merah meluap. Seolah-olah dalam kabut darah merah ini, ada kekuatan yang menakutkan. Namun, semua ini masih belum ada artinya bagi Chen Chang'an. Kabut darah menutupi kesadaran kultivator, dan bahkan mulai mengikis tubuh Chen Chang'an, seolah-olah ingin menghancurkan tubuh Chen Chang'an sepenuhnya. Tetapi, Chen Chang'an tidak terkalahkan, yang berarti dia ingin tubuhnya menjadi tak terkalahkan. Itu dapat membuat tubuhnya tak terkalahkan. Pada saat ini, Chen Chang'an tampaknya telah mempraktikkan keajaiban berlian yang tidak bisa dihancurkan. Dalam kabut darah ini, ada kekuatan mengerikan yang dapat merusak segalanya di dunia, tetapi itu masih tidak berguna bagi Chen Chang'an. Sebaliknya, Chen Chang'an membuka mulutnya untuk menghirup, dan Chen Chang'an menelan semua kabut darah di langit. Tetapi, pohon keberuntungan jelas tidak menyerah karena ini. Saat batangnya bergoyang, cabangnya, seolah-olah telah berubah menjadi senjata, berayun ke arah Chen Chang'an. Di batang itu, ada kekuatan yang mengerikan. Ketika cabang-cabang itu menggesek, kekosongan langsung hancur, dan retakan muncul. Kekuatan yang mengerikan itu sungguh mengejutkan. Bahkan jika Roh Kudus dipukul oleh pohon dewa keberuntungan ini, saya khawatir dagingnya akan hancur dalam sekejap. Jadi, melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Namun, Chen Chang'an, yang diserang oleh cabang pohon itu, masih begitu tenang dan kalem. Bahkan jika cabang pohon itu dipukulkan padanya, itu tidak memengaruhinya sama sekali. Itu sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Kerumunan itu mendesah. Yang mulia terlalu kuat. Dikabarkan bahwa dewa pohon keberuntungan ini, bahkan dewa leluhur yang legendaris, akan memiliki kekhawatiran hidup saat menghadapi dewa pohon keberuntungan ini. Ya, aku tidak menyangka bahwa di hadapan pohon keberuntungan yang mengerikan seperti itu, Raja masih tenang dan tidak menaruh pohon keberuntungan di matanya. Petik 2. Petik 2. Di bawah tatapan semua orang, Chen Chang'an tampaknya berada dalam keadaan tidak ada siapa-siapa,
dan dia sama sekali tidak memperhatikan pohon keberuntungan ilahi, dan akhirnya berjalan di depan pohon keberuntungan ilahi. Aku melihat Ziyue yang sedang tidur di bawah pohon keberuntungan. Ziyue memejamkan matanya dan bernapas dengan lembut. Tetapi Chen Chang'an datang. Ziyue tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Chen Chang'an menepuk wajah lembut Ziyue. "Gadis, bangun." Melihat bahwa Ziyue masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, Chen Chang'an mencubit wajah Ziyue. Mengantuk. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga menggunakan kekuatannya untuk mengalir ke tubuh Ziyue. Sejak saat ini, Ziyue belum bangun. Itu jelas pasti terjadi. Tetapi sekarang, dengan kekuatan Chen Chang'an, dia tiba-tiba memasuki tubuh Ziyue. Itu juga membuat pohon keberuntungan itu terasa seperti dilanggar, dan tiba-tiba melepaskan cahaya kemasan. Bahkan ada akar P. Pohon berwarna merah darah tiba-tiba keluar dan mengelilingi Ziyue, seolah-olah untuk melindungi. Tetapi itu memberikan perasaan memiliki. Chen Chang'an hanya menyaksikan pemandangan ini dengan dingin, tetapi tidak menghentikannya. Pada saat ini, tiba-tiba, ratusan juta akar pohon melesat keluar dari pohon Dewa Keberuntungan. Akar-akar pohon ini, berwarna merah darah, menutupi langit dan matahari, tenggelam ke arah Chen Chang'an. Chen Chang'an sama sekali tidak dapat menghentikannya. Tidak, bukannya Chen Chang'an tidak dapat menghentikannya. Tetapi dia tidak memilih untuk melawan sama sekali, hanya tetap menyaksikannya terjadi dengan mata dingin. Segera, akar-akar pohon itu benar-benar membungkus Chen Chang'an, seolah-olah dia telah menjadi zonzi. Melihat pemandangan ini, Miao terkejut. Ups, putranya telah dibungkus menjadi zonzi besar. Ning Bingxian tidak terburu-buru, Xiang Hui akan baik-baik saja. Roh suci lainnya juga setuju untuk setuju. Baiklah, ya, Raja pasti baik-baik saja. Hanya mengandalkan pohon keberuntungan ini, itu sama sekali bukan lawan Raja. Raja dapat mengalahkan pohon dewa ini dengan satu tangan. Petik 2. Sekelompok dewa suci, seperti 7 bibi dan 8 bibi, mengobrol dan berbicara. Lagi pula, dewa-dewa suci ini semuanya telah melihat Chen Chang'an menunjukkan kekuatannya beberapa kali, menghancurkan lawannya dengan sikap yang tak terkalahkan. Jadi, jangan khawatir tentang bahaya apa yang akan terjadi pada Chen Chang'an. Secara bertahap, Chen Chang'an telah menjadi kepercayaan mereka di hati setiap orang. Sungguh, roh-roh suci yang hadir itu tidak kecewa. Pohon ciptaan ilahi itu pasti kuat. Namun di hadapan Chen Chang'an, namun tidak ada apa-apa sama sekali. Di dalam tubuh Chen Chang'an, pohon itu terbungkus menjadi pangsit besar. Namun, sesaat kemudian, dari sana, kilatan cahaya pedang menyambar. Dalam sekejap, akar-akar pohon itu terpotong-potong. Chen Chang'an muncul di hadapan semua orang dengan selamat dan sehat, sambil memegang pedang yang tak terkalahkan. Sekelompok roh suci menyembah dengan penuh semangat. Chen Chang'an mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, akar-akar pohon yang melilit Ziyue semuanya terputus. Ziyue juga terungkap darinya. Dia selamat dan sehat, tanpa cedera. Bab 1039, dia dibawa pergi, dia cemburu. Namun kali ini, yang tidak diduga Chen Chang'an adalah, Ziyue sudah terbangun dari tidur lelapnya. Di matanya, ada cahaya yang berkedip-kedip, mata ungu, menatap Chen Chang'an dengan dingin. Namun pada saat ini, meskipun Ziyue terbangun, pergi ke sana membuat Chen Chang'an merasa aneh. "Siapa kamu?" Chen Chang'an bertanya dengan suara dingin. "Aku adalah Dewa Penciptaan. Dan siapa kamu?" Ziyue berbicara dengan dingin, kata-katanya dingin, dan dia bahkan lebih memusuhi Chen Chang'an. Pada saat yang sama,
Ziyue ini tidak menaruh Chen Chang'an di matanya. Menatapnya, pemuda berjubah putih di depannya tampak sangat biasa, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dalam kultivasinya. Itu hanya sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ziyue. Pemuda berjubah putih ini sangat kuat. Bahkan tubuhnya sendiri, dengan menggunakan cara-cara ini, tidak dapat menghadapinya sama sekali. Chen Chang'an menatap Ziyue, Dewa Keberuntungan. Jadi, kamu adalah tubuh pohon Dewa Keberuntungan ini. Benar, jika kau memuja dewa ini akan mengizinkanmu melangkah ke alam dewa leluhur dan menjadi Raja Langit Berbintang ini. Ziyue mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan arogan. Chen Chang'an tersenyum dingin, Raja Langit Berbintang, sungguh keterampilan yang hebat. Dia kasar dan menebas dengan pedang. Melihat pedang ini jatuh, Ziyue hanya merasakan kilatan cahaya pedang yang mengejutkan, yang membuat pikirannya bergoyang seperti lilin ditiup angin, seolah-olah akan padam kapan saja, yang membuatnya sangat ngeri. Sekarang, di hati Ziyue, hanya ada satu pikiran. Apakah aku akan mati? Pada saat yang sama, hati Ziyue sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dunia ini sehingga bahkan pohon keberuntungan legendarisnya merasakan ancaman kematian? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, Ziyue banyak memikirkannya, dan akhirnya semua pikiran itu menyatu. Adalah satu, aku akan segera mati. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan membawa gadis ini pergi. Untungnya, di saat kritis, pedang Chen Chang'an berhenti. Wajah Ziyue sangat pucat, hampir tidak ada darah, dia masih dalam keadaan syok. Dia merasa seperti akan pingsan. Pohon penciptaan tidak lebih dari itu. Chen Chang'an berkata dengan ringan, lalu menyingkirkan pedang yang tak terkalahkan itu. Ziyue malu dan marah. Dia adalah pohon penciptaan yang suci, bagaimana mungkin dia dihina seperti ini hari ini? Baru saja kehilangan muka, namun, Ziyue tidak dapat menemukan kata-kata sanggahan. Itu benar, dari tadi, pedang yang dipotong Chen Chang'an membuat Ziyue jelas menyadari kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Chen Chang'an dapat dengan mudah mengalahkannya. Ziyue sama sekali bukan lawan Chen Chang'an. Kau, siapa kau? Ziyue menekan getaran di hatinya, berbicara dengan suara yang dalam, dan berkata kepada Chen Chang'an. Pada saat yang sama, aku juga dapat merasakan dari kata-kata Ziyue, bahwa Ziyue ini jelas-jelas cemburu pada Chen Chang'an. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah tubuh yang saat ini kau tempati adalah milikku. Chen Chang'an berbicara dengan tenang, tetapi ada sedikit nada dingin dalam kata-katanya. Jejak dingin inilah yang membuat Ziyue merasa dingin di sekujur tubuhnya. Intuisi memberitahunya bahwa jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, di depannya, Chen Chang'an, yang tampaknya tidak memiliki kultivasi, adalah orang biasa, tetapi kekuatannya sangat mengerikan, pasti akan membunuhnya. Itu harus membunuhnya. Sialan, sulit untuk memenangkan seorang gadis kecil. Siapa tahu, gadis kecil ini memiliki latar belakang yang mengerikan. Ziyue menelan ludah dan berkata, rekan Taois ini, aku tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Mengambil tubuhnya juga tidak berdaya. Kemudian, Purple Moon berkata, aku akan mengembalikan tubuh ini padanya sekarang. Purple Moon, ini bahkan bisa dikatakan tidak memiliki keinginan untuk melawan Chen Chang'an sama sekali. Dia sangat jelas, melawan Chen Chang'an, harus mati, akan mati dengan mengerikan. Sepertinya, Dewa Pencipta ini masih sangat pintar. Seperti yang diharapkan dari pohon dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun,
dia memiliki persepsi alami tentang bahaya ini. Ziyue mencibir, "Rekan Taois, bagaimana menurutmu? Lalu apa yang kamu bicarakan? Namun, jika Ziyue memiliki kesalahan, seperti apa akhirmu? Aku tidak perlu mengatakan ini, kamu harus tahu." Ziyue mengangguk cepat. Aku tahu, kamu bisa tenang, sesama Taois. Meskipun aku membawanya pergi, aku hanya menempati tubuhnya. Jiwanya hanya tersegel di sudut lautan kesadarannya. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Selesai. Ziyue membuat gerakan dengan kedua tangan dan melantunkan mantra kuno. Segera, dari tubuh Ziyue, cahaya dan bayangan berdarah keluar. Cahaya dan bayangan berdarah itu keluar dan dengan cepat bergabung menjadi pohon keberuntungan. Dan Ziyue, setelah bergegas keluar dengan cahaya dan bayangan berdarah itu, menutup matanya, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Untungnya saat ini, Chen Chang'an menembak, mendukung Ziyue. Pada saat ini, Miao dan Ning Bingxian juga datang. "Xianggong, bagaimana kabar Ziyue?" "Hehe, dengan putranya di sisinya, Ziyue pasti baik-baik saja, Meong." Sambil berkata demikian, Miao mencubit wajah Ziyue. "Kamu tidak patuh? Putranya memintamu untuk tinggal di bintang kuno Huaxia. Siapa yang membuatmu berlarian seharian?" Miao menarik wajah Ziyue, semua itu lucu. Bab 1040, Gadis Berambut Merah, Dewa Keberuntungan. Tampaknya Miao sedang menarik wajahnya. Jadi, bulu mata Ziyue yang panjang bergetar, dan dia perlahan terbangun. Ketika Ziyue terbangun, kemudian saya melihat Chen Chang'an, Ning Bingxian, dan Miao. Dan Miao masih mencubit wajahnya. "Kakak Meo, mengapa kamu mencubit wajah orang?" "Nak, Ziyue sudah bangun." Ning Bingxian tersenyum. "Sepertinya kamu baik-baik saja." Chen Chang'an menatap Ziyue dan mengangguk. "Tidak apa-apa." Kakak Chang'an, mengapa kamu di sini?" Melihat Chen Chang'an, mata Ziyue berbinar, dia sangat bersemangat, dan berkata dengan gembira. Chen Chang'an memutar matanya ke arah Ziyue, "Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Tetapi aku bertanya padamu, mengapa kamu di sini? Katakan padaku, apa yang terjadi di jalan?" Ziyue melirik Ning Bingxian dan berbisik. "Saudara Chang'an, saya datang ke sini bersama Sister Ningbing, berpikir bahwa Sister Ningbing datang untuk menemui Anda sendirian, betapa sepinya di jalan. Selain itu, saya juga merindukan Saudara Chang'an." Chen Chang'an menepuk kepalanya. "Saya rasa saya juga tidak bisa." Ziyue memegang kepalanya dan merasa dirugikan. Dao abadi beku. "Ziyue, bagaimana Anda bisa datang ke sini, dan Anda dibawa pergi oleh pohon ciptaan ilahi ini?" Purple Moon menghela nafas. "Saudari Ningbing, ketika saya datang ke Nanli bersama Anda, bukankah saya bertemu dengan seorang lelaki tua kecil yang mengerikan dan penuh kebencian? Anda menyuruh saya untuk melarikan diri, tetapi secara tidak sengaja jatuh ke celah ruang angkasa. Saya selalu merasa bahwa celah ruang angkasa ini sangat aneh dan membuat saya merasa sangat berbahaya, jadi saya telah mencari jalan keluar, tetapi siapa tahu, saya tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali, tetapi semakin dalam dan dalam." Setelah mengatakan itu, Ziyue berhenti dan berkata, "Di belakang, saya benar-benar melihat unikorn darah di celah ruang angkasa ini. Unikorn darah ini mengatakan bahwa ia dapat membawa saya keluar dari celah ruang angkasa ini. Aku menunggangi unikorn darah ini dan mengikutinya pergi. Siapa tahu, aku sampai di bagian terdalam dari retakan di ruang ini, dan kemudian aku sampai di bawah pohon kuno ini. Ada seorang gadis kecil berambut merah yang ingin membawaku pergi." Ngomong-ngomong,
Ziyue tampak gembira dan sedih. Kakak Chang'an, ada seorang gadis kecil berambut merah yang menindasku. Aku bukan lawannya. Siapa yang kau panggil gadis kecil berambut merah? Pada saat ini, suara wanita yang tidak puas datang. Pada saat ini, aku melihat cahaya merah tiba-tiba menyala dari pohon keberuntungan. Seorang gadis berambut merah muda dan lembut muncul, tampak seperti dia diukir dari merah muda dan batu giok, duduk di batang pohon keberuntungan ilahi dengan kaki telanjang, menggoyangkan kakinya dan menatap Ziyue dengan ketidakpuasan. Ketika Ziyue melihat gadis berambut merah itu, dia langsung menjadi marah. Untuk mengatakan bahwa dia sendirian, wajar saja untuk takut padanya. Tetapi sekarang, dia memiliki Chen Chang'an di sisinya. Di hati Ziyue, saudaranya Chang'an masih yang paling kuat. Jadi, pada saat ini, Ziyue sama sekali tidak memperhatikan gadis berambut merah itu. Dia menyilangkan pinggulnya dan bersenandung. Aku sedang berbicara tentangmu. Sekarang saudara Chang'an ada di sini, aku tidak takut padamu. Aku menyarankanmu untuk jujur. Gadis berambut merah itu tersenyum, senyumnya lembut dan manis. Kemudian melayang turun dari pohon keberuntungan. Melihat gadis berambut merah itu bergerak, ini mengejutkan Ziyue. Dia segera bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Chen Chang'an menatap gadis berambut merah itu dan berkata, "Kamu adalah dewa penciptaan." "Ya, itu aku." Tiba-tiba, gadis berambut merah itu menumbuhkan sayap tipis di belakangnya, transparan seperti kristal. Dengan cara ini, gadis berambut merah itu tampak seperti peri wanita. Dia berputar di sekitar Chen Chang'an, menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Di matanya, dia penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan. Gadis berambut merah itu dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya menatap Chen Chang'an. Itu pasti. Di tubuh Chen Chang'an, tidak ada aura kultivasi sama sekali. Ini membuatnya tidak mengerti sama sekali, dari mana kekuatan Chen Chang'an berasal. Mengapa begitu kuat? Bahkan jika dia adalah dewa penciptaan, dia sama sekali bukan lawannya. Sebaliknya, dia dengan mudah dikalahkan. Selain itu, yang membuatnya semakin bingung adalah, untuk menghindari pengejaran, dia bersembunyi di langit berbintang ordo ini. Berbicara secara logis, di langit berbintang peringkat ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat sama sekali. Tetapi, intuisi baginya adalah bahwa, Chen Chang'an di depannya sangat kuat. Itu telah melampaui batas ordo langit berbintang ini. Kita bahkan dapat mengatakan, dia lebih kuat dari beberapa orang langit berbintang tingkat tinggi. Apa sebenarnya yang terjadi? Chen Chang'an tidak tertarik, dan membiarkan gadis berambut merah itu berputar-putar di sini. Dia tidak punya sopan santun terhadap gadis berambut merah ini, dan untuk Lian Xiangqiu, itu bahkan lebih mustahil. Jangan lihat gadis berambut merah itu, dia terlihat manis dan sangat muda. Tapi usia sebenarnya mungkin lebih besar dari jumlah Roh Kudus yang hadir, jadi ada kemungkinan. Jadi, Chen Chang'an berpikir sejenak. Segera, kekuatan tak terkalahkan lainnya dari domain tak terkalahkan. Sebelum gadis berambut merah itu bisa bereaksi, dia langsung ditekan. Setelah dia ditekan, seluruh orang itu membeku di tempat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Ini membuat gadis berambut merah itu semakin aneh. Tidak ada sumber kekuatan. Kamu salah besar. Kamu bebas dari belenggu Shinto, bagaimana ini mungkin? Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit setelah mendengarkan kata-kata gadis berambut merah itu. Gadis berambut merah itu sepertinya melihat sesuatu. Kekuatannya yang tak terkalahkan berasal dari sistem, dan di dunia ini, secara alami tidak ada sumbernya. Selain itu,
Chen Chang'an bukanlah orang dari dunia ini, dan bahkan hukum Shinto di dunia ini tidak dapat menahannya sama sekali. Sebaliknya, dia selalu berdiri di atas hukum jalan ilahi, di atas semua makhluk hidup. Dapat dikatakan, selama sistem masih ada, maka Chen Chang'an tidak terkalahkan. Sesederhana itu, jalan Chen Chang'an. Kamu adalah dewa penciptaan, dan dewa penciptaan adalah kamu.